mellitus. Nah, sebelumnya ibu emang udah ada riwayat diabetes atau gimana bu? Udah ya. Udah berapa lama ibu bu? Udah mau 6 tahun ini. Udah 6 tahun berarti ibu ini mengidap diabetes. Oke. Jadi di sini kami ada beberapa materi atau informasi yang akan kami sampaikan. Nanti akan terkait obat-obatan, dietnya juga, makanan yang bisa dikonsumsi untuk menjaga gula darahnya, sama aktivitas olahraga ringan untuk menjaga gula darah ibu. Jadi di sini ibu kami mohon izin untuk minta waktu ibu lebih 10-15 boleh bu? Boleh ya bu ya. Oke, ibu mungkin kami akan nyampein materinya terkait obat terlebih dahulu ya bu ya. Ini ada livernya, bisa ibu baca juga. Kita mulai dari sini. Nah sebelumnya obat diabetes mellitus itu kan ada dua. Yang pertama itu kan ada insulin seperti yang ada di gambar itu insulin. Nah terus yang dibaliknya itu ada OHO atau obat hipoglikemia oral atau obat pil. Sebelumnya ibu mengkonsumsi apa? Ada pil atau pakai insulin? Saat ini bisa pakai pil ya. Kalau dulu kan awalnya kan insulin tuh karena dokter ngomong itu masih muda, jadi di ini apa nggak dibolehin, takutnya ketergantungan, tiba-tiba takut tinggi, efeknya ini nanti kalau kerendahan nanti gini, jadi dianjurkan minum pil aja dulu. Nah jadi di sini Sandy bakalan ngejelasin macam-macam insulin. Nah biasanya kan emang kalau ibu lagi ngedrop gula darahnya tinggi, biasanya kalau kemarin ibu juga pernah ngomong kalau pernah masuk rumah sakit kan karena gula darahnya tinggi. Nah biasanya kalau di rumah sakit pasti dikasih insulin kan. Nah di sini Sandy akan mengedukasi kalau ada beberapa macam tipikal atau golongan insulin itu. Yang pertama itu ada short acting. Nah biasanya ini sering ditemui di rumah sakit yang warnanya orange ya kan. Nah jadi untuk short acting itu biasanya digunakan 30 menit sebelum makan. Nah jadi short acting ini insulin itu yang kerjanya lebih lambat dibanding yang lainnya. Nah yang kedua itu ada intermediate acting. Nah jadi untuk intermediate acting itu digunakan setelah makan biasanya. Nah yang ketiga itu kan ada long acting. Nah berarti long acting ini juga sering kita temui di rumah sakit biasanya. Nah ini biasanya digunakan sebelum tidur. Nah jadi pada pasien yang akan puasa kan kalau kita tidur kita tidak mengkonsumsi makanan dan minuman, jadi biasanya akan digunakan long acting. Ada juga yang insulin campuran. Nah jadi insulin itu biasanya kalau misalnya ini kan ibu belum mengkonsumsi, semoga enggak ya. Insulin itu harus diletakkan di bukan suhu ruang. Biasanya kan sering salah tuh ditaruh di suhu ruang, padahal insulin itu harus di suhu 2-8 derajat Celcius. Biasanya bisa kita taruh di lemari es seperti itu. Nah penyuntikan insulin ibu sudah tahu nggak di mana aja itu letaknya? Kalau ibu kemarin kan ada di sini itu bagian perut, saya itu tahu. Ya jadi penyuntikan insulin tubuh bisa di lengan kan, di perut itu bisa di bagian kiri bawah, kanan bawah, di atas di seputar sekeliling ini pusar. Nah terus bisa juga di paha. Nah jadi penyuntikan insulin tubuh nggak boleh juga misalnya di situ-situ aja, misalnya di perut sebelah sini, di sini terus. Nah itu kan biasanya pasti kena jarum, pasti hijau kan, agak naik membiru. Nah itu namanya lipotrofi. Nah jadi itu harus dihindari, kayak kalau pagi ini udah di sini, siangnya di sini, malamnya di paha, kayak diulang-ulang gitu. Jangan ibu kemarin kan misalnya kan hari ini hijau tuh, atas 10 cc tuh, jadi hitung aja di atas berapa, di sini berapa. Nah terus direkomendasikannya itu bu, kalau misalnya ibu sering berkegiatan sehari-hari kayak ada olahraga, itu enggak dianjurkan untuk di paha atau di lengan. Biasanya lebih dianjurkan di area perut. Karena kenapa? Kalau misalnya di area paha sama lengan, kalau ibu sering olahraga, jadi insulin itu akan lebih mudah masuk ke peredaran darah sehingga bisa mengakibatkan hipoglikemia atau darah ibu tadi kan tinggi karena insulinnya cepat bereaksi, jadi akan jadi kekurangan gula darah tadi.
makanya dia lebih dianjurkan itu di area perut kalau ibu sering berolahraga. Nah jadi untuk jarumnya juga itu kalau kan biasanya sehari bisa 3 kali kan. Misalnya kalau sudah sehari 3 kali itu bisa diganti besoknya karena udah 3 kali penyuntikan. Nah itu untuk insulin. Terus kita ke belakangnya Bu, itu ada obat yang pil tadi kan. Jadi obat itu untuk menurunkan atau mempertahankan glukosa darah. Sebenarnya ada banyak macamnya kan, dari banyak fungsi lainnya juga, nanti kita akan jabarkan juga. Nah ini di sampingnya itu kan ada macam-macamnya, ada metformin. Biasanya pasien yang mengkonsumsi metformin itu pasien yang masih retensi insulin, gula darahnya itu belum yang benar-benar tinggi banget gitu, kayak masih pradiabetes, itu biasanya dikasih metformin. Nah biasanya dikonsumsi itu setelah makan 3 kali sehari. Nah tapi dia juga ada efek samping. Efek sampingnya itu biasanya diare, dispepsia, seperti itu. Nah yang kedua itu ada obat proglitason. Nah jadi untuk yang kedua ya itu digunakan sebelum atau sesudah makan, biasanya 1 kali sehari. Nah efek sampingnya itu bisa edema. Edema itu kayak bengkak. Sering kalau diabetes kadang tuh emang kakinya sering agak bengkak kan. Nah bisa jadi juga itu karena obat ini gitu loh. Nah terus selanjutnya ada glimepirid. Glimepirid itu digunakan pagi hari 1 kali sebelum makan. Nah efeknya bisa menaikkan berat badan, dan obat ini juga biasanya dikonsumsi pada usia lebih lanjut, kayak lansia gitu. Nah jadi dosisnya biasanya lebih tinggi, jadi bisa mengakibatkan hipoglikemia juga. Biasanya glimepirid kalau seusia ibu belum. Nah yang ketiga itu ada repaglinit. Nah itu dikonsumsinya sesudah makan 3 kali sehari. Sama efeknya juga, bisa naik hipoglikemia. Nah selanjutnya ini ada akarbose. Dikonsumsinya sebelum makan 3 kali 1 hari. Efeknya juga bisa menjaga lemak. Terus ada juga vildaglitinin. Pagi hari sebelum makan 1 kali sehari. Efeknya bisa ada muntah. Dan yang terakhir itu ada dapagliflozin. Dikonsumsi sebelum atau sesudah makan juga, tergantung anjuran dokter, 1 kali 1 hari. Efeknya itu bisa infeksi saluran kemih. Ini agak jarang digunakan sekarang ya. Iya. Ibu yang mana? Ibu biasanya tuh yang metformin atau sama akarbose. Akarbose ya itu kan sering digunakan. Nah jadi selanjutnya ini kan untuk obat ya Bu. Diabetes kan harus ada aktivitas fisik, terus pasti makannya harus dijaga. Nah makanya di sini kawan sini juga bakalan ngejelasin apa olahraga yang tepat gitu untuk pasien diabetes, mana cara menjaga pola makannya, bakal disampaikan sama kawan saya. Oke Bu, untuk yang obat-obat gimana Ibu udah paham nggak? Udah. Ya Bu ya. Nah selain dari obat-obat tadi, Ibu emang udah rutin ya Bu ya minum obatnya. Nah selain Ibu harus rutin minum obat diabetes, nah untuk aktivitas fisik kayak olahraga, Ibu juga harus rutin Bu, untuk kayak didukung di obat tapi didukung juga dengan aktivitas olahraganya kan Bu. Nah aktivitas fisik ini Bu ada eventnya, Ibu boleh tengok-tengok di sini. Nah ngapa aktivitas fisik ini penting untuk yang diabetes itu biar bisa mengontrol gula darahnya Bu, biar kayak gula darahnya itu tetap stabil kayak gitu. Terus juga meningkatkan kerja insulinnya, dan juga bisa menjaga berat badannya tuh tetap ideal. Soalnya kalau misalkan berat badan obesitas atau yang kayak kelebihan berat badan itu tuh bisa lagi mendukung ini diabetes tuh kambuh terus gitu. Jadi kayak biar berat badannya tetap ideal, terus meningkatkan kebugaran dan energi, dan juga bisa mencegah komplikasi dari diabetes itu. Biar karena kan kalau diabetes tuh larinya kalau lama tuh bisa ke jantung, bisa stroke, saraf hidup itu bisa kena ya. Jadi itu pentingnya dari aktivitas fisik untuk pasien yang tadi. Jadi selain obat-obatan, juga harus dukung dengan aktivitas olahraga. Nah, aktivitas olahraga apa aja yang bisa dilakukan? Itu ini Bu, bisa jalan kakinya jangan santai aja, kayak pagi-pagi, sore, jalan-jalan sore kayak gitu.
itu nggak harus yang kayak lari itu enggak, tapi jalan aja. Kemudian bersepeda, nah kemudian ada senam diabetes, terus ada yoga, terus ada aktivitas rumah. Nah kadang pernah ibu mikir kayak nyapu ngepel kayak itu kan. Nah itu kayak nyapu ngepel aja kan bu, nggak ada kayak ternyata nyapu ngepel itu manfaatnya. Iya, ternyata nyapu ngepel, aktivitas rumah kayak masak itu ternyata ada manfaatnya untuk menjaga gula darah gitu. Nah ternyata itu terhitung dalam olahraga juga ternyata. Nah, untuk olahraganya tadi itu jangan yang terlalu berat gitu ya. Jadi kayak waktunya tuh boleh di pagi hari, boleh di sore hari, kayak waktu senggang. Dan juga itu dilakukannya kurang lebih dari 30 menit aja per hari. Jadi jangan yang terlalu maksus gitu kan. Dan juga melakukannya tuh boleh setiap hari, tapi ibu harus memantau kayak tekanan gula darah ibu itu stabil. Nah itu boleh setiap hari, tapi jangan lamunnya 30 menit cukup. Terus kalau ibu belum terbiasa misalnya kayak jalan atau olahraga yang kayak sepeda, kayak senam itu 10-15 menit aja cukup. Jangan langsung tiba-tiba senam 2 jam gitu. Kalau kecapean dulu, lemas. jadinya lemas dan gula darah ibu jadi turun, jadi hipo nanti. Nah, yang perlu ibu perhatikan untuk olahraganya sebagai pasien diabetes, ini bu, jadi ibu sebelum olahraga ibu harus cek gula darah ibu dulu, kayak stabil atau enggak gitu kan. Jangan nanti ternyata gula darah ibu itu tinggi tapi ibu maksa olahraga, atau gula darah ibu rendah tapi ibu maksa olahraga nanti jadinya lemas gitu ya. Dan juga saat olahraga gunakan alas kaki atau sepatu yang nyaman, karena kan bu kalau diabetes itu biasanya tuh kakinya lebih rentan luka. Jadi biar kakinya tetap nyaman saat aktivitas olahraga dan juga agar nggak luka. Dan juga saat olahraga minum air putihnya yang cukup. Kemudian kalau misalkan saat aktivitas atau saat olahraga ibu udah merasa kayak pusing, nyeri dada, terus lemas, itu hentikan aja bu olahraganya. Nah, kemudian kalau misalkan ada efek samping lebih lanjut terkait karena olahraganya, itu ibu boleh konsultasikan ke tenaga medis yang ini lagi, ke fase 1 atau gitu. Jadi mungkin ini bu kalau untuk aktivitas ringannya, karena kan kalau DM itu tidak bisa didukung dengan obat aja, jadi harus didukung dengan olahraganya, dan juga harus didukung dengan pola makannya. Pola makannya harus dijaga juga. Nah kalau untuk pola makan tuh dijelasin sama kamu. Nah, jadi Bu ini ada bacaan dikit untuk pola makannya ya Bu ya. Jadi sebelumnya Ibu memang suka makan manis atau enggak? Asli sih suka, cuman pasti ya kadang Dibatasi. ya. Dulu awal kena diabetes itu kalau boleh tahu apa Bu penyebabnya? Suka makan manis itu? Iya, kan awalnya bukan sakit malaria tipes tuh, jadi masuk rumah sakit udah dinyatakan surat itu jadi kuning, hepatitis gitu kan. Setelah keluar rumah sakit suami ini ngomong jangan makan masak-masak. Jadi setelah itu tuh dikasih terus yang manis-manis. Akhirnya ini akibatnya. Nah, jadi Bu, ini selain dari obat, juga aktivitas tadi yang olahraga ringan. Nah, itu kita harus cegah, harus obati juga dengan jaga pola makan. Jadi untuk jaga pola makan ini kita bisa biasanya sebut dengan 3J. Dengan 3J itu jumlahnya, jenisnya, jadwalnya. Nah, jumlahnya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalori ibu dari berat badan. Nah, jadi itu nggak boleh yang berlebihan gitu Bu. Untuk jenisnya itu jadwal makan jenis ibu tuh biasanya yang harus yang rendah gula, jangan yang manis. Terus yang tinggi serat, yang cukup protein. Yang misalnya tinggi serat tuh kayak makan umbi-umbian, itu boleh Bu. Nah, umbi-umbian, kentang, misalnya ini ada di gambarnya juga ya, ada sayur-sayuran, ada lauk pauk tuh kayak ikan, telur, itu bagus. Terus untuk buah-buahan juga hindari buah-buahan yang manis Bu, yang kayak semangka, kan itu tinggi gulanya kan Bu. Mangga bisa makan kurangi ya Bu ya, kalau bisa dikurangi. Dan kalau bisa makan buah-buahannya tuh yang kayak alpukat bagus itu Bu.
Dan sekarang ibu makan nasinya nasi putih nasi atau putih, tapi bukan nasi yang itu apa tinggi karbohidratnya kayak martabak itu kan. Itu makan ya sekarang. kalau bisa nasinya diganti dengan nasi merah kalau bisa. Terus kalau nasi putih juga dia jangan yang masih panas bu, karena yang masih panas itu Ya, tinggi, dingin dulu. mesti didinginkan dulu itu. Terus juga ada jadwal, nah jadwalnya itu makannya itu biasanya ibu berapa kali sehari makan? Kalau makan sih paling minim satu kali Satu hari. Itu harusnya nggak apa-apa makan 3 kali satu hari, tapi dia dikit-dikit gitu bu. Nah sama diselingi dengan makan snack, nggak apa-apa itu, tapi jangan yang tinggi gula, jangan tinggi gula. Nah kalau kayak ibu ada hipertensi sebenarnya ada juga itu, kalau ada hipertensi makan makanan yang kayak mengandung banyak garam itu juga dikurangi, juga nggak bagus ya bu ya, kayak makan gorengan gitu. Terus juga makanan-makanan yang mengandung pemanis buatan kayak misalnya minum kayak just juice, minum segala macam itu tuh nggak boleh lagi. Tuh. Mungkin tidak banyak bu kalau untuk makanan, yang jelas kita harus jaga tadi, jaga jumlah, jaga jenis, sama jaga jadwal ya. Nah mungkin informasi dari kami semoga bisa membantu ibu agar gula darahnya tetap stabil, kami harap. Nah tadi udah dijelasin tentang obat, tentang aktivitas, ini tentang dietnya, tentang makannya. Kira-kira ibu ada yang ingin ditanyakan nggak? Kalau semuanya udah jelas. Udah jelas. Nah, kalau udah jelas, kami izin bertanya sama ibu boleh? Boleh. Kalau misalnya aktivitas fisik itu biasanya yang bagus dilakukan itu gimana bu? Ya paling kalau ibu saya pribadi ya, kayak kegiatan di rumah aja gitu. Olahraga tuh jujur memang jarang. Iya. Ibu kan pernah pagi-pagi tuh jalan dari ujung-ujung kan tiba-tiba lemas. Nah, jadi ya kayak di rumah aja pagi-pagi kayak nyapu, ngopel, cuci piring, cuci baju, itu aja. Ya itu bagus ibu ya. Nah kalau misalnya kayak makanan tadi, kira-kira makanan yang bagus itu yang kayak gimana? Jadi ini apa? Pokoknya jangan yang manis lah ibaratnya. Yang banyak mengandung garam ya bu ya. Obatnya Kalau ibu obatnya untuk metformin. minum itu lagi. Ya harus rutin ya bu diminum. Obat itu nggak boleh putus, nggak boleh putus. Ada kemarin tuh sebulan nggak terus dibawa soal ke ini ke rumah sakit ini kontakan kantor pulang 530 terus dulu awal inap ngomong bisa nggak jalan ke obat aja. Ibu yakin katanya kan yakin karena mikir anak sekolah dulu lagi mau kerja ya udah pulang. Waktu itu dikasih suntik apa mungkin untuk nurunin apa karena gula kali ya. Alhamdulillah 1 jam itu kalau nggak salah dicek lagi dia turun 300 berapa itu kita suruh 5 yang disuruh pulang karena nggak disuruh pulang harus inap. Kalau 500 yang tinggi Iya tapi nanti jatuh nanti sekolah yang kan nanti tak punya stroke itu udah kalau nggak mau pulang. lain kali diminum teratur ya bu ya obatnya. Mungkin itu dulu ya bu yang bisa kami sampaikan tadi. Semoga ibu informasi ini bisa membantu ibu. Ya tuh mungkin jika kalau ibu ada yang mau ditanya-tanyakan juga bisa hubungi kami ibu. Oke Bu, mungkin itu dari penjelasan edukasi kami terkait dengan materi. Tadi ada aktivitas, kemudian ada obat-obatan, ada dietnya juga. Jadi semoga apa yang sudah kami sampaikan itu bisa bermanfaat untuk Ibu. Dari keseluruhan yang sudah kami sampaikan, Ibu paham atau tidak? Tak paham ya Bu ya. Nggak ada lagi yang perlu ditanyakan. Baik Ibu, mungkin cukup dari kami. Terima kasih banyak atas waktunya ya Bu. Dan terima kasih Bu. Ya, selamat sore.